Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trader Investment. Ya, teman-teman. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan saham-saham teknikal bagus yang berpotensi untuk siap naik, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trader tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, di bahasan kemarin saya udah membahas beberapa saham yang berpotensi untuk naik. Dari beberapa saham tersebut teman-teman ternyata memiliki technical yang masih bagus. Beberapa saham itu apa aja teman-teman? Kita akan bahas. Nah, yang pertama adalah kondisi dari IHSG dulu teman-teman. Kondisi dari IHSG saat ini rentang geraknya masih sama ya. Untuk supportnya masih di 6.802 ya. Resistannya masih di kisaran resistan candle 6849, kemudian resistan Fibonacci ada di 6874. Teman-teman, untuk kondisi saham-saham penggerak indeks ya, saham-saham penggerak indeks kali ini kita akan lihat dulu banking, BCA, BRI, Bank Mandiri hari ini naik ya teman-teman. BNI-nya masih jalan di tempat. Terus kemudian AMRT, Adaro, dan beberapa saham sebenarnya secara pergerakan bagus teman-teman ya. Ada kenaikan, namun demikian banyak juga yang akhirnya terkoreksi turun. Nah, terus saham yang hari ini memberatkan IHSG ada MDKA ya. Terus kemudian HMSP. Terus kalau kita lihat ada Cepin ya. Nah, kondisi regional masih sama dengan bahasan kemarin karena bursa Amerika masih belum buka ya teman-teman, masih 1,4. Ini bahasan hari Jumat. Untuk regional hari ini biasa aja, hijau-hijau tipis begitu untuk Asia, sedangkan untuk Eropa ini mix ya, 0, ada yang merah ada yang hijau juga bursanya begitu. Kita akan lihat dulu untuk berikutnya harga komoditasnya teman-teman. Komoditas yang saya sampaikan kemarin adalah crude oil. Teman-teman bisa perhatikan hari ini sudah di 80 dan teman-teman bisa ngelihat saham-saham yang terkait energi kemarin saya bahas ya. Ternyata hari ini masih lanjut memiliki technical yang bagus, masih lanjut naik teman-teman. Kemudian untuk yang lainnya masih belum ada pergerakan, batu bara masih tetap, natural gasnya masih tetap ya. Untuk batu bara ini kok ada rebound ya teman-teman. Kita coba cek dulu di ini yang lain ya, kita cek dulu. Untuk harga coal ya teman-teman, harga coal kemarin kan masih belum update tuh. Kemarin tuh tanggal 31 Maret, berapa hari ini udah tanggal 3 Maret, ini udah di 195 teman-teman. Kita cek dulu untuk harga batu bara ya, Newcastle. Di sini untuk yang paling deket, paling baru April itu di sekitar 200-an teman-teman ya. Memang batubara ada kenaikan gitu. Terus kemudian untuk emasnya teman-teman, emasnya masih di kisaran 1975 per troy ounce. CPO-nya ada peningkatan teman-teman, nanti bisa perhatikan saham-saham terkait CPO. Kemudian permetalan ini masih naik juga. Ini saham-saham metal ada beberapa tadi saya lihat juga naik teman-teman ya. Teman-teman kita akan lanjut ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu teman-teman, kemarin kan juga saya singgung masalah inflasi ya. Jadi hari ini adalah rilis data inflasi di Indonesia ya. Rilis data inflasi di Indonesia. Ternyata untuk tingkat inflasi tahunan sebelumnya 5,47, ini turun ya 4,97. Ini di bawah kesepakatan dan konsensus. Inflasi tahunannya, bulanannya juga di bawah, enggak di bawah ya. Karena kemarin 0,16, ini 0,18 turun. Tapi realisasi ini berada di bawah konsensus dan kesepakatan ya. Proyeksi gitu ya. Terus kemudian untuk inflasi intinya 2,94, ini di bawah sebelumnya 3,09 dan ini juga di bawah kesepakatan dan perkiraan ya. Jadi inflasinya sebenarnya boleh dibilang cukup terkendali begitu. Seharusnya untuk saham-saham yang terkait perbankan,
pembiayaan properti akan mendapatkan angin segar ya, gitu ya teman-teman. Saya lihat memang untuk beberapa saham properti tadi ada yang sudah mulai bergerak teman-teman. Oke baik teman-teman, ini beberapa saham yang kemarin saya bahas ya. Saham yang kemarin saya bahas itu ya sifatnya secara teknikalnya masih bagus, masih lanjut, dan sebenarnya untuk bahasan saham tersebut memang nggak ribet-ribet amat ya. Artinya kita tidak harus ganti bahasan saham setiap hari, karena satu saham itu kalau memang secara teknikalnya bagus, dia tidak sehari dua hari aja, dia akan bergerak selama saham itu masih bergerak teman-teman. Kita akan cek dulu untuk saham yang kemarin ya, beberapa yang jos gandos bener, bagus banget, yaitu Wins. Teman-teman masih ingat kemarin saya bahas di awal-awal video saya, Wins berhasil lewatin 50 retracement-nya bahkan sampai di 61,8. Sayangnya closingnya masih belum percaya diri sehingga closingnya masih di bawah 50 retracement. Kenapa kok begitu? Kita coba cek dulu untuk Wins ini. Kondisinya asingnya sih gak terlalu signifikan ya, tapi masih selang-seling, masih keluar masuk begitu. Kondisi volumenya hari ini sebenarnya volumenya besar untuk, salah teman-teman, ini nggak update ya, volumenya besar ya, volumenya besar. Nah ini OLT saya sekarang nggak bisa ngikutin the last yang saya lihat teman, jadi saya harus manual. Winsnya volumenya besar, asingnya masih banyak keluar ya, sorry teman-teman ya, mesti dicek lagi, karena biasanya kalau saya habis ngelihat saham terakhir itu dia harusnya ngikut, tapi ternyata enggak, ini harus manual lagi. Oke, kemudian untuk Wins kita akan cek dulu trennya ya, karena kemarin lama nggak kita cek trennya. Nah ini harus dicek ulang. Wins secara chart udah bener ya, kemarin juga udah saya bahas, tren udah bener dari tanggal 28 ya, ini tinggal ngikutin aja besok akan lanjut atau enggak ya, besok akan lanjut atau enggak, karena volumenya hari ini besar tapi masih belum mampu lewatin 50 retracement-nya. Ini saya set di angka 1 teman-teman. Kemudian saham MBSS kemarin juga sudah saya bahas, ternyata bener hari ini lanjut naik, momentum bagus ya, hijaunya nongol, birunya nongol, powerful banget ya MBSS. Asingnya juga masuk banyak hari ini. Nah terus kita lihat dulu untuk ini ya, MBSS. Nah ini mesti manual lagi. MBSS teman-teman seperti ini, dia sudah sampai di berapa resistan-resistannya, kita akan cek dulu. Nah ternyata kenaikan hari ini menyisakan gap di sini dan juga langsung menembus 3 resistan ya, 38 itu 50, 61. Sayangnya closingnya turun tapi masih di atas 50 retracement. Wins MBSS oke, bahasan kedua kemarin juga udah saya bahas. Lanjutannya Medco ya teman-teman, Medco juga bagus. Nah ini lanjutan yang kemarin, tapi sayangnya kayaknya Medco itu ada rilis berita kemarin, tanggal kok nggak ada ya teman-teman. MBSS nih salah, Medco raih pendapatan ya, hari ini rilis berita meroket 1000% ya. Nah sehingga opening juga Medco-nya tuh naik kenceng. Nah ini bisa menjadi perhatian untuk teman-teman karena naik dan juga sudah balik arah. Apakah orang-orang take profit dulu karena targetnya Medco tuh di 1150 dan ini pergerakannya bagus. Saya masih masukkan, ini masuk list saya terus dari dulu ya, Medco ya teman-teman. Nah, pergerakan Medco volumenya luar biasa kenceng, asingnya juga masuk ya Medco. Teman-teman bisa perhatikan lebih lanjut untuk selalu dikawal pergerakan dari Medco ya teman-teman. Medco itu secara indikator udah bagus banget, tinggal kita lihat besok aja karena ada take profit hari ini. Sepertinya karena memang rilis laporan keuangan yang bagus jadi malah pada take profit. Tapi satu saham kalau memang bener akan bergerak naik itu walaupun ada retracement dia masih tetap akan lanjut naik ya teman-teman. Biasanya seperti itu, jadi kita mesti pantau the next-nya untuk
Medco ini teman-teman. Nah kemudian Breeze masih cukup oke walaupun nggak kemana-mana ya, nggak terkoreksi tapi nggak lebih dalam. Nah ini saya gabung juga untuk bahasan ini, Breeze itu saya gabung dengan saham lain juga teman-teman ya. Nah selain Breeze teman-teman masih ada saham yang kemarin-kemarin saya bahas naik juga, dia itu Arto ya. Arto memang kalau kita lihat itu dari yang kecil ini nggak bisa, jadi kita mesti lihat dulu Arto. Nah, Arto itu ternyata masih belum mampu ke 2600 teman-teman. 2600 itu 50 retracement-nya. Untuk Arto, kita cek dulu asingnya. Untuk Arto masih banyak keluar ya. Nah, terus saya tambahin perbankan teman-teman, ada 3 ya. Breeze, Arto, BNGA. Sekarang BNGA teman-teman. BNGA hari ini akhirnya breakout resisten lagi. Sahamnya bagus banget ini. Nah ini dari weekly-nya, monthly-nya juga semuanya oke. Masih banyak resistan sih, masih banyak resistan ya. Tapi setidaknya resistan di sekitar 1300 berhasil dilewatin ya. Minimal di tes hari ini. Lanjut, berikutnya ada 1440, 1500-an untuk Bank Niaga teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk ininya, indikator momentumnya pasti udah. Nah ini salah, INTP lagi, mesti dicek BNGA. Indikatornya oke ya, momentumnya oke, trennya oke maksud saya. Kemudian pergerakan hari ini dengan volumenya bagaimana, kita mesti cek dulu BNGA. Volumenya memang di atas rata-rata sedikit ya. Indikatornya mengarah menuju ke atas 100 untuk indikator momentum oke, MACD-nya juga menjulang di atas 100 oke. Nah teman-teman, berikutnya saham-saham yang terkait batu bara ya. Ada PTBA, Adaro, Harum ya. PTBA, Adaro, Harum. Coba kita tengok dulu PTBA, Adaro, Harum ya. PTBA. Nah PTBA hari ini sedikit di atas resistannya dia ya. Lanjut yang kemarin udah saya bahas 4015. Adaro-nya bagaimana? PTBA, Adaro, Harum. Adaro-nya, nah ini Adaro sebenarnya hari ini bagus, tapi sayangnya dia terkena take profit ya. Jadi masih resistan 3020, resistan berikutnya 3120 ya. Adaro, PTBA, dan kemudian Harum ya. Harum saya sertakan dulu juga Harum. Nah Harum memang belum bergerak sih, cuman ini tadi juga sudah ada pergerakan upside, jadi mungkin dimasukkan ke list aja dulu teman-teman, masukkan ke list aja dulu. Nah sekarang kita lihat komposisi asing dari masing-masing saham. Harum dulu kita lihat, asingnya banyak masuk hari ini. Adaro-nya asingnya banyak keluar. PTBA sudah 2 hari ini asingnya mulai masuk, tapi hari ini masih kecil ya teman-teman untuk pergerakan untuk masuknya asing. Terus teman-teman saham properti Pakuwon asingnya masih campur ya, net buy net sell, tapi dominasinya udah mulai net buy. SMRA asingnya sudah mulai net buy. Nah sekarang kita lihat untuk chartnya Pakuwon hari ini lanjut naik lagi, sentuh MA 200. Nah ini kunci ya teman-teman, karena sebelumnya di sini nggak bisa, di MA 200 di sini nggak bisa juga ya. Terus di sini yang di sini juga nggak bisa. Jadi MA 200-nya masih merupakan resistan. Apakah dia masih belum mampu seperti sebelumnya? Ketika sentuh MA 200 dia balik arah lagi. Pakuwon, kemudian SMRA ada 2 ya. Bahasan di saham properti ada 2. SMRA juga sama sebenarnya, melanjutkan kenaikannya, sayang ketemu resistan ya. 536. Terus teman-teman ada bahasan saham, lupa saya masukkan tadi ya, Doit ya. Doit, tapi nggak apa-apa saya masukkan di Medco sudah sih ya. Doit ini memang masih ada resistan, tapi nah ini ada resistan ya teman-teman. Doit saya bahas juga di sini. Ini masih ada resistan, tapi kalau bisa di breakout ini lumayan ya. Resistan berikutnya 323 dan 343. Untuk Doit tinggal kita lihat asingnya mulai banyak masuk hari ini.
Maksudnya udah 4 hari ini asingnya udah mulai masuk. Kita lihat ADX-nya. ADX dari Doit ya. Doit sudah mulai oke tapi trennya belum kuat ya. Trennya udah mulai oke tapi belum kuat untuk pergerakannya. Kemudian saham lebaran juga yang kemarin pernah saya bahas adalah JSMR. Hari ini sampai di 50 retracement, pelan-pelan naik ya, 50 retracement dekat MA 200 ya. Jasa Marga untuk asingnya masih net buy net sell, tapi dominasi asing net buy-nya udah cukup lumayan kalau kita lihat dari tanggal 14 Maret ya. Kemudian yang 9 adalah saham terkait CPO teman-teman, karena beberapa saham CPO ada kenaikan harga ya. Coba kita intip harganya dari asingnya dulu. LSIP masih net sell, ALI masih banyak net sell-nya juga, tapi hari ini asing masuk ya. Oke, kita lihat itu dulu. Terus kemudian di sini ya, Astra Agro Lestari ya masih di bawah ya. Saham-saham batubara rata-rata masih di bawah, masih banyak resistan begitu. Terus LSIP juga masih di bawah, sudah mulai ada geliat begitu. Sementara dipantau dulu aja karena masih pada di bawah ya teman-teman. Masih banyak sektor yang lebih menarik, tapi setidaknya kita punya beberapa sektor yang kita bahas secara berkesinambungan antara satu dengan lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah 9, 10, 11. Nah, saham terkait telekomunikasi teman-teman, yaitu TOWR. Nah, TOWR ini rebound dari dasar, melanjutkan kenaikannya. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat dari segmen terkecil aja dulu, nggak usah repot-repot ya. Kita lihat dari sini aja. Nah, dia berhasil tembus 955 resistan berikutnya 1000, berikutnya targetnya 50 retracement 1035 untuk TOWR teman-teman. Selain TOWR saya bahas juga saham XL ya. XL. Saham XL ada 2 berarti untuk telekomunikasi. Saham XL. XL masih berada di bawah sih, bertahan di supportnya dia. Ini saya ambil bukan begini ya, saya lihat resistannya dia begini. Nah, dia bertahan di 1085 teman-teman. 1085 itu support, closingnya di atas 2000, oke. Resistan 2063 ya. Saham terkait telekomunikasi ya, itu kita lihat dulu TOWR. Asingnya banyak masuk hari ini. Excel asingnya juga sudah mulai masuk teman-teman ya. Asingnya udah mulai masuk. Kemudian Antaminco ini juga menarik pergerakannya. Asingnya masuk terus ya, biru. Inco asingnya juga masuk walaupun masih selang-seling ya. Nah, kita lihat chart sekarang. Antam Inco. Antam ini sebenarnya cukup oke ya. Dia bisa lanjut naik. Dia bisa naik, lanjut naik sebenarnya. Tapi closingnya itu yang membuat dia masih konsolidasi di 50 retracement. Closingnya masih belum mampu ya. Ini untuk Antam. Resistan masih di 2150. Kemudian Inco. Juga cukup oke ya. Menuju 50 retracement. Pelan-pelan begitu. Resistannya 50 retracement 86850 teman-teman. Jadi itu aja teman-teman ya, ada sekitar 11 kelompok saham yang memiliki technical bagus, sebagian adalah melanjutkan kenaikan sebelumnya ya. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.